Yuk kita bersiap, kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Perkenalkan, nama aku Pandanwangi dan kali ini aku akan menyanyikan lagu Menikmati Hari by Sherina. Selamat mendengarkan semuanya. Matahari bersinar terang seolah tersenyum senang walau panas menyengat kami tetap gembira. Daun-daun bergerak riang seiring dengan langkahku bebas berlari berkejaran bersama kawan tersayang. Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya, betapa bahagianya menikmati hari bersama. Teman-teman yang tahu lagunya bisa ikut nyanyi ya. Berkejaran bersama kawan tersayang. Betapa punya banyak teman, betapa senangnya, betapa bahagianya. Oke, thank you semuanya. Dan untuk lagu kedua, aku akan menyanyikan lagu Selalu Ada di Nadimu. Tapi aku punya partner nyanyi untuk kali ini, jadi kita bakal duet. Mari kita panggil tepuk tangan yang meriah untuk Sheena. Halo. Hai, apa kabar? Langsung aja kita nyanyi yuk, Sheena. Yuk. Buat kau goyah, maafkan
ada menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semuanya takkan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Akhirnya takkan ada akhir. Doaku agar kau selalu arungi hidup berbalut senyuman di hati. Doaku agar kau selalu ingat bahagia meski kadang hidup tak baik saja. Aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu bukan telinga. Ingatlah ini bukan sekadar nada. Maksudnya kelak akan menjadi makna. Ungkaplah cintaku dari hati. Ungkapkan cintaku dari hati. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah semuanya sehat. Saya Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia, ingin mengucapkan terima kasih kepada Metro TV dan Ibu Menteri Komunikasi dan Digital, Ibu Mutia Hafid, yang telah memilih area Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta dijadikan tempat untuk kegiatan Hari Anak Nasional tahun 2025 dengan temanya menarik sekali tadi sudah disebut, anak digital, anak. Kalau saya sebut anak digital jawabnya apa? Anak digital? Ya, terima kasih anak-anakku di seluruh Indonesia yang ikut menyaksikan kegiatan ini. Alhamdulillah saya bahagia sekali bersama dengan calon-calon pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Anak-anakku inilah nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Sekarang tugasnya adalah belajar, dan belajar. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, Bapak Presiden sangat peduli terhadap pemenuhan hak-hak anak. Itu termasuk menjadi salah satu program prioritasnya Bapak Presiden Prabowo. Untuk itu anak-anakku sekalian, sekarang yang paling penting anak-anakku bisa bahagia, mendapatkan perlindungan yang baik di tempatnya masing-masing, lalu nanti mendapatkan ilmu yang cukup, setelah itu nanti akan menjadi sekali lagi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Indonesia masa yang akan datang tergantung kepada anak-anakku sekalian. Maka itu kita sekarang ini sedang bekerja sama dengan banyak pihak, di samping antar kementerian, tapi juga dengan non-government, dengan pihak-pihak LSM maupun juga media seperti Metro TV untuk bergandeng tangan bisa melindungi, memenuhi hak-hak anakku sekalian. Selamat belajar, selamat menikmati
acara kita hari ini. Sukses selalu untuk kita. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek moyangku, ada yang hafal gak? Apal ya? Hafal ya? Lagu ini tetap familiar kan ya? Kita karaokean ya. 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani Bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Lebih keras ya suaranya ya. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung Luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. angin Bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Iya. Gayanya gini dong Jason. Lagi. nenek Moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. angin bertiup, Layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Yeay. Tepuk tangan. Masa sih lagunya Tapi gak ada cuma suaranya satu? ya? Oh, masa lagunya Kurang cuma ya? satu kurang? Kayak satu lagu lagi, setuju nggak? Setuju Setuju ya? Nyanyi lagi ya? Oh ya. Tapi keluarin suaranya dong. Keluarin suaranya benar ya? Janji? Janji ya? Oke, lagunya berikutnya apa nih kira-kira kakak-kakak? Ada nggak lagu barunya? Oh ada. Ada lagi, tapi teman-teman kalau misalnya nyanyi, semuanya pada ikut setuju ya? Setuju? Yang di belakang setuju nggak? Yang di depan setuju nggak? Oh, suaranya Sambil kecil. tepuk tangan dong, semangat Oh, dong. harus semangat, ini hari anak nasional loh ya. Coba lagunya musik. Lanjut lagi. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tangkurmu, kita bekerja tak jamu-jamu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Bla bla bla. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Tania besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Lebih kencang lagi.
lagi. Ambil cangkulmu, ambil tongkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Tapi tahu nggak gadis dan juga adik-adik, tahu nggak hari ini kalau misalnya teman-teman kan anak-anak digital nih katanya. Siapa di sini yang suka buka konten media sosial? Oh banyak ya? Hampir semua Banyak. kayaknya punya akun sosmed ya? Punya? Punya. Punya? Oh gitu. Oh gitu. Emang apaan sih yang dicari kalau di Apa sosial yang media? dicari? TikTok. Tapi Oh. penasaran, kalau anak digital, anak hebat harus ada waktunya screen time-nya. Kamu Iya. punya screen time nggak? Kira-kira jam berapa sampai jam berapa screen time-nya? Ada nggak? 1 jam sehari, iya boleh. Lebih Jam dari itu boleh seringan. nggak? Nggak boleh ya, belajar ya. Harus belajar dan bermain ya. Harus ada batasannya. Betul. Karena ini spesial hari anak, jadi kita mau belajar bermain sambil berjoget. Setuju nggak? Setuju ya? Ada yang apal gerakan ini nggak? Ada yang tahu nggak ini gerakan apa sih? Hah? Pacu Kurang kenceng. jalur. Apa? Benar ya? Aura farming ya kalau disebutnya Hah? ya? Aku kurang kenceng nggak dengar. Pacu jalur. Kalau yang kira-kira yang viral kita datengin ke sini pada mau joget nggak ya? Mau kenalan nggak nih sama adik yang Masa? lagi viral ini? Mau ya Mau. kenalan ya? Gini garis biar seru. Kan dari tadi kan Pak Menteri kan nyuruh kita buat cari anak-anak suruh nyanyi. Ya kan? Kalau nih adik-adik setuju nggak? Kalau misalnya kita minta Pak Menteri juga ikutan joget pacu jalur. Nah itu dia. Kita challenge. Pak Menteri juga Setuju? harus. Setuju. Yang ini setuju? Setuju. Apa? Bareng-bareng. Bareng-bareng semuanya ya. Oke. Tapi Pak Menteri yang mimpin setuju ya? Pak Menteri. Ya jangan Pak. Jangan Pak. Ini unjuk Barengan. bakat Pak. Barengan. Unjuk bakat juga Pak Menteri. Betul, sekarang anak-anak yang ke-challenge Pak Menteri. Oke. Rame-rame Siapa ya. yang berani ke depan sama Pak Menteri? Siapa yang berani ke depan sama Menteri? Ayo, yang berani tunjuk tangan. Oke, yang berani tunjuk tangan. Oke. Ayo adik. Lagi. Ayo Kak, adik sayang. Iya, iya kamu. Iya. Iya ngadep sana. Siap. Ayo yang berani di sini di depan Yang berani sama. di sini. Dan Oke. Ya, ayo, sembari ayo. kita cari, langsung aja ya teman-teman. Satu lagi, Kita satu kasih lagi. sambutan yang meriah. Yuk, Iya, rame-rame. ayo. Pak Menteri, boleh berdiri. Kita sambut. Rame-rame ya Yang semuanya meriah. ya. Rame-rame semuanya Yang berdiri. lainnya tetap di tempat ya, yang lainnya tetap di tempat. Yang lain di tempat. Yang lain di tempat. Yes. Kita sambut. Loh yang lain kembali ke tempatnya sayang. Kembali ke tempatnya sayang, jangan di Oh. sini. Jangan di sini. di Oh ini sebelah yang pada sana. mau maju ini tadi. Yang ini aja, yang ini aja. Oh, Jangan semuanya. di sini jangan aja semuanya. adik-adik, di samping-samping Di sini, Pak Menteri. Di samping Pak Menteri. Di samping-samping Pak Yang Menteri. tadi tunjuk. Kelilingin di Pak sampingnya Menteri. Oke. Nah, Oke. oke. Ya nih. Oh, Yang adik-adik di sini boleh. adik-adik Aduh nih. boleh buka lagi dikit supaya Pak Menterinya kelihatan. Oke. Nah, oke, barisannya udah oke belum? Udah ya. Buka lagi adik-adik, geser lagi, Masuk kamera kok, tenang aja. Oke. Kalau gitu, langsung kita panggil ya. Yang lagi viral, Ryan Dika, mana Ryan Dika? Hai Dika. Mana dia? Dika nih ya? Di Jagoan mana pacu sih? jalur kita. Nah, ini Nah. dia. Kita kasih tepuk tangan untuk Dika. Oke, Yeay, Dika. Dika Hai. siap untuk memimpin pacu jalur kali ini? Cukup, Siap siap ya? ya? Oke, ada di Oke. sana. Oke, Dika boleh di depan sini, Dika. Depan nanti sini. Di depan sini di atas. Nanti ngadep ke depan. Iya. Nanti tunjukin ya gayanya seperti apa sih kalau memimpin. Oh, langsung aja ya, hitungan ketiga. Musik 1, 2, 3. Getting way too hard, yeah, I'm finna clear
my whole lifestyle. I just cut off dead weight, now they know I'm fly as shit. We always have potential, I'm just cashing in my chips. Melly might just like Steph, yeah, cause he don't miss. I don't give my energy to nobody except my clique. Yeah, I just spent a couple bands eating good on a dish. They don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad, I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch, I ain't buying shit. If we ain't talking money, then I'ma be the fifth. I put ice in my mouth, yeah, I'm hydrated. I ain't even gon' get mad, I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch, I ain't buying shit. If we ain't talking money, then I'ma be the fifth. I put ice in my mouth, yeah, I'm hydrated. I ain't even gon' get mad, I'm young, black and rich. I ain't even gon' stay in your life. 745, got cash that flight. Both my flight, my life all private. Gotta take a bad bitch out to an island. I don't say too much, nigga, I'm silent. And we fell off, so we ain't in alignment. Yeah, money come in and I get on a different timing. Yeah, you niggas in debt cause you still gotta pay me homage. Yeah, why you so nosy? What the fuck wrong with your sinus? Yeah, got so much on my plate that we find dining. Yeah, when you up like this, they do what you say like Simon. I'm young, black and rich. I'm young. I'm young, black and Yeay, beri tepuk tangan dulu untuk adik Dika. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu sama adik Dika Coba nih. kita kasih tepuk tangan dong untuk Ryan Dika. Keren Boleh banget, adik-adik, kita duduk lagi Dika. adik-adik ya. Duduk lagi ya. Wah. Ini semua pasti penasaran pengen kenalan dengan Dika. Iya, tapi aku tuh penasaran banget Dika. Boleh ya nanya-nanya. Dika tuh, Keren deh dia Dika kalau di perahu beneran, ini kan kalau tadi cuma paling 1 menit, 2 menit. Tapi kalau lagi lomba, itu berapa lama sih dari perlombaan itu? Joget di atas perahu di ujung buritan? Berapa lama tuh biasanya kalau di atas perahu Dika? Jauh. Jauh ya? Jauh. Oh. Latihannya berapa lama? Bulan-bulanan? 3 kali seminggu. Berapa? 3 kali seminggu. Oh 3 kali seminggu. Itu biar makin semangat ya. Tapi nanti kita simpen gadis buat kita talk show nanti ya sama Dika. Kita bakal ulik lebih dalam. Nah kira-kira Dika di sini kan ada Pak Menteri nih, Pak Mensos. Kasih tahu dong Dika, sebagai anak Indonesia Dika cita-citanya pengen jadi apa? Polisi. Pengen jadi polisi? Coba yang lebih kencang lagi, Pak saya pengen jadi apa gitu? Pak, saya ingin jadi polisi. Oh, gimana tuh Pak Menteri Insya Allah sarannya? berhasil. Insya Allah berhasil. Insya Allah berhasil. Kita kasih tepuk tangan dong buat Dika. Dika istirahat dulu boleh? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lagi ya Dika ya. Dengerin dongeng, siap dengerin dongeng? Siapa yang mau dengerin dongeng? Kurang kompak nih, siapa yang mau dengerin dongeng? Coba sekali lagi, siapa yang mau dengerin dongeng? Nah gitu dong, langsung aja kalau gitu kita sambut. Ini dia si cantik dan si lucu, Sheena and the Sky. Yeay, silakan Sheena dan Sky. Halo. Halo. Perkenalkan, namaku Sheena. Dan aku Sky. Senang banget kita bisa ada di acara ini. Anak digital, anak hebat. Nah, kita sebelum dongeng mau nyanyi akapela sedikit dulu. Atas Sheena. Oh iya. 1, 2, 3. Klik-klik hebat anak Indonesia, belajar bermain dan penuh karya, menggunakan tablet dan tenegai. Kita aku selalu bijak dan tak asal pakai. Nah sekarang Sheena dan Sky mau berdongeng cerita yang berjudul Rafa dan Tablet Ajaib. Di kota kecil yang ramai dan cerah, hiduplah anak laki-laki yang bernama Rafa. Rafa adalah anak yang ceria dan berani mencoba hal-hal yang baru. Di hari ulang tahun yang ke-8, ia mendapatkan hadiah dari ayah dan ibunya, yaitu sebuah tablet.
Wah, terima kasih ayah ibu. Aku suka banget tabletnya. Kata Rafa. Ayah Rafa bilang kepada Rafa, "Iya Rafa, ini tablet bisa kamu pakai untuk bermain dan belajar. Tapi jangan lupa, kamu harus tahu kapan waktunya untuk memakai gadget dan kapan waktunya untuk beristirahat." Rafa mengangguk. Siap ayah. Setiap hari Rafa menggunakan tablet itu untuk belajar, membaca buku, menggambar, dan juga dipakai untuk menonton video sains yang seru. Ia belajar tentang luar angkasa, hewan-hewan yang langka, bahkan cara membuat robot yang terbuat dari kardus. Namun, suatu hari Rafa keasikan main tablet. Ia jadi lupa hal-hal yang penting. Ia lupa untuk mandi, ia lupa untuk sarapan, bahkan Rafa lupa untuk menyiram tanaman kesayangannya. Tidak, krak. Ya, bunga kesayangan Rafa layu. Daunnya berguguran. Rafa sedih sekali. Maaf ya bunga. Aku tadi keasikan main tablet. Ibu menghampiri Rafa dan bilang ke Rafa dengan nada lembut, "Rafa, tablet ini bisa menjadi alat ajaib untuk belajar. Tapi jangan memainkannya terlalu lama. Karena kalau terlalu lama, kamu akan lupa hal-hal yang penting." Rafa menjawab, Oke Bu. "Mulai dari besok, aku akan membuat sebuah jadwal. Kapan waktunya untuk belajar, kapan waktunya untuk bermain tablet, dan kapan waktunya untuk bermain di luar." Sejak hari itu, Rafa menjadi semakin bijak dengan elektronik dan teknologi. Ia mulai membuat konten-konten edukasi tentang cara merawat tanaman dan dikirim ke grup kelas. teman-teman Rafa kagum sekali. "Wah, Rafa, kok kamu bisa sih? Tablet kamu itu bisa menjadi alat ajaib untuk belajar." Rafa tersenyum. "Iya, karena aku adalah anak digital. Anak digital yang hebat, tahu cara menggunakan teknologi dengan baik." Gitu deh ceritanya. Sky, mau kasih tahu nggak pesan moralnya? Boleh? Jadi pesan moralnya adalah anak digital itu bukan hanya jago dengan gadget. Tapi anak digital yang hebat itu tahu waktu, bertanggung jawab, dan juga batasan. Anak-anak akan menjadi semakin pintar dan hebat kalau menggunakan teknologi dengan baik dan bijak. Terima kasih. Terima kasih. Jangan dibisikin kali. Bisa aja nih, lucu nih, bisa aja. Pertanyaan aku, Sky kenal sama Susan gak sih? Kenal dong, satu komunitas. Satu komunitas? gitu. Serius? Susan tuh teman aku. Iya, Susan teman aku. padahal agak jauh generasinya, tapi kenal ya ternyata ya. Kamu kenal? Iya dong. Lagunya gimana? Susan, 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 kalau udah gede mau jadi apa? Kalau udah gede. Gitu gak sih lagunya? Aku lupa lagunya. Gitu ya lagunya ya? Aku kepingin pinter. Oh. Biar jadi dokter. Oh gitu. Gitu lagunya Jason. Itu lagunya. Oke. Wah. Jadi aku bukan bestinya Susan. Bestinya Susan jadi sekarang udah Sky gitu ya. Sky. Oh gitu. Atau Sky juga mungkin abis ini bikin lagu kali ya.
Bikin lagu juga kayak Susan nih? Udah ada. Udah ada ternyata, Nyanyiin guys. dikit boleh gak sih? Boleh Nyanyiin dong dikit. lagunya kalau versi Sky itu lagunya gimana coba? Coba. Ayo boleh, silakan Sky sama Shina. Ada lagu yang namanya Ayo Baca Buku. Oh, ayo baca buku. Refnya aja ya. Boleh. Denganku, denganmu, dengannya. Ayo ciptakan budaya baca. Denganku, denganmu, dengannya. Ayo kita semuanya. Ayo kita baca buku. Keren banget. Yeay. Hebat. Hebat banget ini loh. Sky udah pinter nyanyi, Besti sama Susan, Oh. rajin baca buku lagi ya. Iya, Keren. punya lagu. Anak, Oh. Ya Allah Sky 5 SD udah punya lagu. Jason punya Iya. lagu nggak? Banyak lagunya, banyak. Di toko-toko sini terdekat. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan dong untuk Shina dan juga Sky ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ya. Dadah Sky. Dadah Shina. Dadah sampai ketemu lagi. Terima kasih. Pak Menteri terima kasih Oh, banyak. Pak Menteri mau meninggalkan acara teman-teman. Kita kasih tepuk Kita tangan untuk say Pak Menteri. goodbye dulu sama Pak Menteri. Pak Menteri Sosial Republik Indonesia, Pak Saifullah Yusuf. Terima kasih banyak, semangatnya luar biasa. Kita udah happy-happy sama Pak Menteri Sosial. Betul, sekali lagi terima kasih ya Pak. Semoga dilancarkan kegiatannya hari ini ya Pak ya. Dan Ya. apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri ini benar-benar bisa nanti menjadi sesuatu yang diingat untuk kita semua hari ini ya. Amin. Oke. Oke, kita Sekali lagi langsung. kita undang. Sebelum kita undang, kita teriakin sama-sama ya. Sampai jumpa Pak Menteri gitu ya. 1, 2, 3. Sampai jumpa Pak Menteri. Tepuk tangan. Oke, langsung aja kita panggilkan kakak-kakak kece. Berikut ini ada kakak Nisa. Mana kakak Nisa? Ada juga Kakak Widi Mulya dan juga Teh Is Henny Mulyani. Iya, gabung yuk kakak-kakak Yuk. sama kami-kami di atas Kita ke panggung. atas panggung kali Jason ya. Oh, mana nih kakak? Boleh masuk kakak. Kita beri tepuk tangan untuk kakak-kakak kita. Halo. Mic-nya boleh naikin kakak. Halo kakak Widi. Halo Teh. Iya bener kakak. Oke. Adik-adik yang hebat. Kasih dong tepuk tangannya untuk kakak-kakak hebat ini boleh. Walaupun panas mengguncang Jakarta. Tapi gak apa-apa Semangatnya ya. Semangatnya ya. Mungkin karena kita dari tadi kan kakak-kakak kita ngomongin nih soal digital mulu. Konten-kontenan Betul. terus. Ternyata Bahkan anak-anak tuh punya konten juga. Punya akun sosmed loh Kak. Di Oh, depan oh. itu tadi cerita ada yang aku biasanya dance challenge gitu deh. Aku biasanya ngikutin telolet deh gitu. Sekarang kan anak-anak melek digital, luar biasa secara betul. teknologi. Tapi internet itu sebenarnya ruang aman gak sih buat anak-anak? Batasannya seperti apa sih Kanisa? Boleh dong dijelasin biar adik-adik juga tahu nih gimana sih batasan ruang amannya? Oh, nih dengerin nih adik-adik nih. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bu Vero. Halo. Sekali lagi deh, hai. Hai. Oke, dari tadi udah duduk-duduk terus ya. Sekarang untuk jawab pertanyaan kakak, saya mau coba berdiri dong siapa yang punya HP dan bisa akses HP-nya 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa batas, setiap saat bisa pegang HP. Ada nggak di sini? Kalau yang ada boleh tunjuk tangan. Siapa yang 24 Siapa jam? yang 24 jam pegang 24 HP? jam pegang HP. Kalau tidur ditaruh di sebelahnya atau di deket bantal. Bangun tidur ngecek handphone. apa-apa, Iya. Siapa yang berani Siapa? tunjuk tangan? Ada Oh, kak ada. beberapa kak. Oke. Jujur berarti ini, jujur. Oke. Siapa yang sudah punya akun media sosial? Kak banyak kak, satu tenda Oke. angkat tangan semua kak. Gimana tuh kak? Siapa yang tahu bahwa kalau punya akun media sosial itu sebenarnya ada batas umurnya?
Nggak tahu? Tahu. Tahu. Tapi kok bisa punya akun? Oh gitu. Emang berapa Kak umur kalau mau punya media sosial batasnya? Umurnya ngasal ya? Umurnya ngasal. Katanya gitu. Nah, Oh gitu. Tuh. bener Bu Vero. Aku Waduh. kata Bu Vero tuh, Satu. denger dari anak-anak tuh bilangnya Fake, gitu. fake identity ya. Fake ya. Oh. Heeh. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa sih segampang itu ngasal gitu ya? Nah, tuh dia. Nah itu dia sebabnya Ibu Menteri Komdiji, Bu Mutia waktu itu melihat bahwa ini terlalu gampang nih bisa ngasal-ngasal begini. Padahal anak-anak perlu dilindungi gitu kan. Kenapa sih perlu dilindungi gitu nanti kita bicarain. Tapi intinya si PP Tunas yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah ini meminta supaya ayo kita bareng-bareng lindungin anak. Caranya gimana? Salah satunya jangan terlalu gampang dong supaya anak bisa masuk media sosial. Harus ada dibatesin gitu. Harus lebih serius dalam membatasin umur anak-anak. Jadi siapa di sini yang dikasih izin sama orang tuanya untuk nonton film yang 17 tahun ke atas sebenarnya? Dikasih nggak sama orang tua? Boleh nggak sama orang tua kalian nonton film yang 17 tahun ke atas? Nggak boleh kan? Tapi kok bisa kalian bisa punya akun yang harusnya nggak punya? Nah itu dia. Jadi ada resiko-resikonya. Bahaya nggak sih di dunia media sosial? Ada bahayanya. Apa aja bahayanya? Di PP Tunas itu ada 7 resikonya. Oke, ada 7 Salah resiko. satunya adalah resiko ketemu sama orang yang tidak dikenal. Lagi main game tahu-tahu diajak chatting sama orang yang gak dikenal. Ada yang pernah ngalamin itu? Oh ada, ya ampun. Kak ada Kak, banyak lagi Kak. Diajak kenalan, kemudian nanti diajak ketemuan. Terus ditanya, fotonya dong. Boleh gak fotonya gayanya begini, begitu. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Itu tuh ngeri banget. Itu beresiko. Resiko kedua, ada yang susah bangun tidur pagi-pagi karena malamnya keasikan scrolling atau main game. Iya. Gak apa-apa deh kalau malu ngakunya. Kalau malu tunjuk tangan gak apa-apa, tapi itu salah satu bahayanya adik-adik. Jadi yang diantara yang berbahaya adalah kecanduan digital. Ada yang pernah denger brain rot? Tahu ya, tapi ya brain rot ya. Otaknya membusuk. Hah? Kalau membusuk dampaknya apa Kak? Kita jadi nggak bisa belajar atau gimana Kak? Dampaknya bukan cuma gak bisa belajar hari ini aja Kak. Tapi dampaknya sampai nanti otaknya gak berkembang. Wah nggak mau Kak kalau kayak gitu Kak. Itu yang ngerinya gitu. Kita scrolling terus, main game terus. Seperti halnya badan, kalau biar sehat harus berolahraga. Otak juga kalau mau berkembang sempurna, itu harus dilatih. Bukan malah dimanjakan dengan scrolling gitu. Nah itu adalah bahaya-bahaya yang dihadapi anak-anak di ruang digital gitu Itu kira-kira. ya. Tuh makanya tuh adik-adik jangan suka sembarangan pakai media sosial. Apalagi kalau ada yang sampai ngajak-ngajak kenalan. Orang yang gak jelas siapa minta foto itu. Jangan ya, setuju ya? Apalagi sampai kecanduan. Mendingan belajar atau main sama teman gitu ya. Betul. Nah sekarang sebelum ke Teis, saya mau ke Kakak Widi dulu deh. Kakak Widi ini kan punya anak juga. Kakak Widi, gimana nih cara ngasih tahu anak-anaknya supaya main sosmednya itu tuh bener-bener sesuai kadarnya, nggak kelebihan. Gimana Kakak? Jadi, halo semuanya, aku Widi, boleh panggil Widi, boleh panggil Ibu Widi. Ibu Widi. Ibu Widi, sebentar. Sebelum Yes, kita Mbak Gadis. dijawab sama Ibu Widi, kita maju ke depan yuk biar lebih dekat yuk sama Boleh. adik-adik yuk. Aku Iya. bisa copot Nah. juga nih kacamatanya, biar kasih lau banget. Betul, karena kan ini Oke. mataharinya lagi ceria banget nih ya. Nih, di sini Biar lebih boleh dekat nih. kita ya. Biar lebih dekat. Nah. banget. Begini kan sedap ya. Jadi Oke. kenapa Ibu Widi? Karena Ibu Widi punya 3 anak. Anakku yang pertama nih Jason, namanya Drew 17 tahun, udah 17 tahun. Yang kedua Widuri 15 tahun. Mungkin seumuran kalian ya di sini. Di sini semua mayoritas umur berapa sih? Ada yang 15, yang 14, paling gede 15 Ya ya. kalian teman-temannya Widuri berarti anakku yang kedua.
Lalu anak yang ketiga, anak Ibu Widi itu namanya Den Bagus, umurnya 10 tahun. Jadi memang peraturan di keluarga kami baru punya handphone, apalagi akun media sosial gitu ya, itu setelah mereka tuh 14 tahun kita baru bolehin deh. Memang anak pertama agak cepet karena waktu itu pas pandemi banyak tugas-tugas yang harus dikerjain. Jadi online semua Jadinya tuh ya. Terpapar online ya. Betul, tapi Ibu Widi sendiri udah bermedia sosial dan seneng banget. Itu memang dari anak-anak itu masih ada yang aku masih hamil, ada yang anak-anak masih 2-3 tahun. Jadi mengerti sekali betapa menyenangkannya bermedia sosial. Betapa kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan kalau kita tuh bisa langsung ngobrol sama audiens di digital. Jadi kalau tadi aku dengar cerita kalian itu bersenang-senang di dunia digital itu tidak diherankan karena orang-orang gede juga senang. Iya betul. Karena semua basically pengen main, pengen mencari kesenangan itu. Jadi mungkin kita mau mencari hormon-hormon kesenangan itu. Kalau kita kan bisa dapatkan dari olahraga. Aku bisa mendapatkan dari menyanyi karena Ibu Widi senang nyanyi. Lalu anak-anak sekarang kan mungkin karena komunikasinya masih kurang, entah dari orang tuanya juga atau kakak-kakaknya. Jadi mereka mencari kegiatan-kegiatan instan ya yang gampang yang membuat mereka senang gitu. Kalau jadi buat aku, kalau tadi pertanyaan spesifiknya apa tentang pendampingan kah? Pendampingannya terus gimana ngasih pengertian ke mereka kalau sosial media tuh ada batasan-batasannya. Itu gimana tuh? Betul, batasan pertama tadi aku sudah share ya anak-anak umur. Sebenarnya kalau orang tua kalian itu pernah bilang kalian belum boleh pegang handphone. Mungkin sama seperti yang aku terapkan di rumah, baru boleh itu pun sebenarnya 17 kalau aku baca di mana-mana, 17 atau 18 tahun. Karena waktu itu memang perlu untuk kebutuhan sekolah dan pandemi kan ya, jadi aku akhirnya kasih di umur dia 14 tahun. Nah pendampingan aku sama anak-anak karena mereka semua senang dalam dunia kesenian, akhirnya dalam setiap kesempatan kami pasti sama-sama. Jadi kalau nggak ketemu orang untuk promosi di sebuah media misalnya, sebelum kita nggak ngomongin dunia digital, pendampingan itu saya lakukan pada saat mereka mengasah bakat, misalnya main film, ikutan pagelaran, atau mereka karena mereka bermusik semua, jadi mereka suka dipanggil untuk tampil gitu. Jadi semua membutuhkan promosi dan itu berkaitan sama konten-konten yang harus dibuat gitu. Jadi memang di aku senangnya adalah kami semua bersama-sama terus. Jadi orang tua entah aku atau ada Bapak Dwi, bapaknya anak-anak, itu mereka juga senang diikutin, didampingin, ditemenin gitu. Oke, jadi sebenarnya main sosmednya karena berkarya juga gitu ya? Karena berkarya, karena memang kita menganggap itu adalah bagian dari kerjasamanya. Jadi memang akhirnya beruntungnya kami dapat support untuk sama-sama mengawasi anak-anak ini bermedia sosial. Gitu. Jadi memang ada batasan-batasannya tuh, dengerin ya adik-adik ya. Ada batasan umur sampai batasan kontennya. Jadi kalau misalnya Kakak Widi ini atau Ibu Widi kan tadi melihat juga ya apa yang dikonsumsi sama anak-anaknya di media sosial juga. Menyenangkan, semua lucu-lucu. Itu dibantu dipantau orang tua berarti. Iya, ya, jadi memang gitu. bagaimana anak-anak ini, gak usah kalian, anak-anakku sendiri kalau lagi main disuruh udahan pasti gak mau. Males dan langsung kesel ya kan? gitu ya. Gak usah disuruh tugas, disuruh mandi atau disuruh makan, makan tuh enak loh. Tapi kalau lagi main disuruh makan, susah banget. Kenapa? Padahal makanan itu enak. Lagi seru-serunya tuh padahal ya. Apalagi disuruh ngerjain tugas yuk, belajar yuk. Kalau menurut aku ya mungkin kita orang dewasanya, orang tua, kakak-kakak akhirnya juga harus lebih cerdas bagaimana membuat bahasa-bahasa. Mau belajar tuh kayak main juga misalnya. I don't know. Aku pun bersama ibu-ibu, bersama kalian yang mungkin khawatir juga. Tapi di sisi lain aku harus jujur mengakui bahwa dunia digital ini sangat membuai dan sangat menyenangkan. Segitu menghiburnya. Betul, tapi itu ya kalau misalnya disuruh sama orang tuanya harus tetap ikutin saran orang tuanya ya adik-adik ya. Berarti juga harus ada kesepakatan-kesepakatan di awal, jam-jamnya penting.
harus diatur. Jadi bisa dibagi-bagi tuh antara main sosmed, belajar, terus juga olahraga, semua harus diikutin biar sehat. Mungkin Mbak Gadis di sini ada yang ibu-ibunya atau bapaknya sering ngingetin, misalnya ada screen time. Screen time. Dalam sehari, ayo screen yang time di rumahnya kalian punya rules, berapa aturan jam? Screen time siapa? Boleh lihat Yang handphone, udah- boleh main, itu yang berapa udah jam? ngobrol sama orang tua, oh aku jamnya Ada cuma- nggak batasannya? Ada ya? Sejam? Yang tunjuk tangan 2 aku jam? mau Oh tanya 2 jam ya maksimal. berapa? 2 jam. Oh kamu 2 jam. 2 jam. Oke. Kamu berapa jam? Tadi tunjuk tangan. 2 jam. Ada 2 jam, ada 1 2 jam cukup nggak? Kadang suka lupa waktu, lewat-lewat dikit Mbak Widi. 2 jam setelah pulang sekolah Macem-macem ya. atau bagaimana? 2 jam tuh setelah pulang sekolah biasanya atau gimana? Iya. Oke. Oh. Jadi kurang lebih sama di rumahku 2 jam. Aku boleh kasih pilihan ke mereka. 2 jam ini mau langsung dihabisin atau mau dicicil-cicil. Oh boleh kayak Boleh. gitu ya. Dan aku iseng sering nanya mau diapain 2 jamnya, mau ngapain gitu. Karena aku biasa membuat anakku repot. Ya. Jadi biarin dia repot, biar dia mikir, biar Biar sibuk gitu. Nah kebetulan karena memang minatnya di musik. Kalau mau bermusik, ini anak-anak kan harus latihan. Jadi waktu latihannya jadi banyak. Lalu ada pertanggungjawabannya, abis itu ada ujiannya dan sebagainya. Ya sama seperti guru-guru di sekolah pasti kan akan menantang murid-muridnya untuk bisa seru gitu ya belajarnya gitu. Betul, dan jangan sampai ketinggalan pelajaran ya. Sekarang kita mau tanya nih sama Teteh Ais. Teteh, tadi kalau sarannya dari Bu Widi, kan itu bermedia sosial bisa dilakukan dalam pengawasan orang tua. Jadi kalau adik-adik di sini mau bermedia sosial, itu orang tuanya harus ngeliatin gak sih apa yang ada di sosmed atau apa yang ada di HP adik-adik atau anak-anak ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum adik-adik semua. Perasaannya gimana nih? Senang, tapi mungkin agak ini ya, dari pagi ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya harus diawasi tidak sih gitu ya. Dan batas umurnya berapa, mungkin gitu juga ya. Jadi untuk bermedsos sosial, anak-anak mungkin tujuannya dulu. Kalau misalnya, jadi tentukan dulu tujuannya, terutama orang tua ya. Harus tahu tujuan untuk ngasih HP ini untuk apa sih, gitu. ya. Jadi penelitian 70% dari orang tua memberikan HP kepada anak tidak ada tujuannya. Nah itu yang salah gitu ya. Iya. Selama itu ada tujuannya, misalnya oh iya untuk anak belajar, oh melihat apa misalnya untuk ABC, oh oke, dikasih seperti itu. Kemudian kalau untuk memiliki akun itu anak usia sekolah, tujuannya ketika tugas-tugas sekolah itu yang karena memang sekarang membutuhkan ya untuk untuk anak memberikan menampilkan karyanya, tugasnya gitu ya, biasanya di sosial media ya. Betul. Jadi akun itu perlu kan seperti itu. Oke, jadi harus ada tujuannya dulu. Punya akun sosial media tuh buat apa sih gitu. Kalau kayak tadi anak-anaknya Mbak Widi kan buat promosi karyanya mereka. Nyanyi, produktif, berkarya gitu. Makanya ada goalsnya, itu bagus. Ada pengalaman saya pada saat kakaknya yang tadi Drew sekarang udah 17. Pada saat dia 14 tahun, karena kami punya akun media sosial bersama, keluarga ini. Di luar dari akun saya pribadi. Saya justru menantang anak saya yang pertama untuk mulai belajar bertanggung jawab. Bagaimana nih kita akan brainstorming tentang ide-ide apa sih yang mau kita tampilkan selain konten-konten musik misalnya. Jadi ada beberapa hal yang aku rasa malah bisa jadi ruang buat kita sama-sama belajar bertanggung jawab gitu. Karena yang diinginkan ketika anak mulai remaja sebenarnya kan keterbukaan komunikasi sama orang tua, sama kita melatih dan ngasih ruang untuk bertanggung jawab gitu. Nah sayangnya kalau buat saya nggak tahu anak-anak bisa ngerasa nggak kalau kalian main ngelihat konten-konten
itu punya perasaan ada kecemasan nggak? Kalau kenapa sih dia begini? Nah, Wah ini kok biasanya tuh terlalu agak-agak berani. jadi- Kok ini kayaknya saya Anxious. nggak suka ngelihatnya gitu. Iya, Dan- iya. Nah, Jadi minder, kadang-kadang malahan karena lihat yang bagus-bagus gitu ya. saya itu rasanya tuh saya kasihan kalian anak-anak saya juga gitu. Karena dulu waktu saya seumur kalian, saya nggak ngalamin rasa cemas itu melihat video-video yang menurut saya kok belum pernah saya lihat sebelumnya. Kok yang ini sikapnya begini, kok kata-katanya misalnya ada yang kasar. Nah jadi ini yang tidak pernah orang tua manapun saya rasa tidak akan pernah siap. Masuk ke dalam ruangan, ini gak usah anak-anak, orang tuanya juga belum siap masuk ke dalam ruangan yang begitu liar. Yang arusnya begitu deras. Ketika kita dulu bisa relate-nya sama pengalaman kita yang gak ada dunia digital ini. Jadi benar-benar belajar bertanggung jawabnya, belajar keterbukaan komunikasinya itu aman banget. Karena gak dalam ruangan yang begitu luas dan liar. Nah bayangkan kalian ini sedang belajar hal yang sama dengan arus yang begitu deras dan liar gitu. Jadi aku sama suamiku akhirnya memutuskan kita temenin aja terus. Iya. Gitu. Ada surprise apapun nanti paling tidak kita obrolin. Gitu. Iya, harus ada pendampingan, filter dan komunikasi nih antara orang tua dan juga anak-anak tentunya ya dalam Setuju. ruang-ruang digital. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya mau sosmed, bermain sosmed, boleh dikasih lihat orang tuanya ya, biar orang tuanya juga lihat, setuju? Tanya Tanya ya. ya. Kalau Tanya ada kakak, guru. orang benar. Kalau Boleh ada ya. yang ajak kenalan di sosmed, lapor ke ibu. Lapor Ibu ke ini orang ada yang tua. ngajak kenalan gitu. Yes, Kasih betul. tahu ya. Setuju adik-adik? Anak pinter kayak gitu ya? Iya. Oke, nah ini berbicara soal anak pinter. Mau kenalan nggak? Ada satu lagi nih anak pinter yang mau kita ajak gabung sama kita di sini. Yeay. Penasaran nggak siapa? Siapa ya? Kita punya reporter cilik dari Yeay. Metro TV. Yeay, ada Reva. Mana Reva? Kasih tepuk tangan untuk Reva. Kita Oh, akan itu dengarkan dia. laporan langsung. Reva, Sini, silakan Reva. Reva ini adalah reporter cilik Metro TV dan katanya Reva ini mau live report. Waduh, kita dengerin ya live reportnya. Silakan rekan Reva. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Revatia Dara Audiva, reporter cilik Metro TV. Saat ini saya sedang berada di Sekolah Rakyat Sentra Handayani dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional 2025. Acara ini dihadiri lebih dari 300 audiens. Event yang bertemakan anak digital, anak hebat ini merupakan event yang diselenggarakan untuk memberikan pandangan bahwa kemajuan digitalisasi tidak selalu buruk untuk anak. Karena banyak anak hebat terlahir dari kemajuan digital. Berikut yang dapat saya laporkan dari lokasi acara. Terima kasih. Tepuk Terima tangan. kasih rekan Revatia Adara. Reva di Laporan- sini. Reva Keren sini, banget gabung. laporannya, lengkap sekali. Aduh, aku jadi minder deh. Padahal aku sama-sama reporter, tapi Reva bagus. Keren dia, aku jadi pengen belajar sama Reva. Setuju nggak Reva tadi bagus? Tapi nggak boleh minder ya, tapi justru harus jadi motivasi kalau ngelihat orang yang bagus, punya bakat, harus jadi motivasi. Setuju nggak? Setuju ya? Setuju ya? Reva sekarang jadi co-host kita mau nggak? Iya, Mau temenin dong, kita. Ngobrol ya Mau di sini ya. Boleh ya? disediain tempat duduk buat Nah, Reva. di tengah deh, di tengah, di tengah, Tugas pertama kamu sekarang undang narasumber berikutnya. Karena kita akan ada narasumber lainnya. Silahkan Reva. Oke, siap. Mereka viral karena prestasi. Siapakah mereka? Yuk langsung kita undang ke atas panggung. Ini dia Ryan Arkandika, jagoan pacu jalur, dan Kinaya Asmi Atifa, komandan polisi cilik. Kita sambut Dika dan Komandan Polisi Cilik. Wah, Yeay. ini nih yang luar biasa nih ya. Ada Dika dan siapa tadi Reva namanya? Satu Kinaya. lagi. Kinaya Asmi Atifa. Inaya. Ini Halo anak-anak Kinaya, halo pinter nih. Dika. Oke, mungkin sebelum ke Inaya dan juga ke Dika, saya mau ke Tenisa lagi. Kanisa, ini tuh kalau ngelihat Dika kan sekarang lagi, semua orang nontonin dia nih di sosial media. Kalau anak kecil, misalnya lagi viral kayak gini, kita harus ngasih pengertiannya kayak gimana ya ke anak-anak ini ya. Karena supaya kan dia sekarang tahu jadi bahwa mereka tetap sorotan ya. anak-anak, mereka tetap jadi sorotan tapi nggak meninggalkan belajar. Gimana Mbak kasih taunya Mbak? Iya, tadi pagi saya sempat dengar
ditanyain cita-citanya pada jadi apa. Di sini semua pada punya cita-cita kan? Iya. Ada yang masih milih-milih bahkan lebih dari satu cita-citanya. Nah, saya mau cerita sedikit apa yang diajarin sama almarhum bapak saya tentang cita-cita. Dari kecil tuh saya selalu ditanya, cita-cita kamu mau jadi apa? Udah SMP masih ditanya, nih cita-cita kamu mau jadi apa? Sampai saya mau kuliah juga masih ditanya, cita-citamu mau jadi apa? Sebenarnya pertanyaan itu, adik-adik, pertanyaan tentang cita-cita itu adalah biar kita tuh tahu tujuan kita tuh mau jadi apa dan kita harus siapin apa. Nah, menjadi viral kelihatannya menyenangkan pasti ya, banyak dapat perhatian, banyak dapat komentar. Walaupun mungkin ada resikonya nanti yang mungkin aku juga pengen denger sih. Mungkin ada haters juga, mungkin ada komentar-komentar negatif yang datang, saya nggak tahu. Tapi intinya jangan terlena, ingat terus cita-cita kita mau jadi apa. Karena cita-cita itu kalau nanti tadi ada yang jawab pengusaha, saya dengar dari ruangan, ada yang cita-cita jadi pengusaha, siapa tadi ya yang jawab cita-cita jadi pengusaha? Terus ada yang mau jadi tentara juga ya tadi ya. Perlu sehat nggak kalau jadi tentara? Perlu. Perlu punya fisik yang kuat nggak? Perlu. Bisa nggak fisik yang kuat itu kita dapat kalau kitanya terus-terusan main game di HP? Bisa nggak jadi pengusaha kalau kita ngantuk di kelas karena semalam keasikan ngeliat media sosial? Enggak. Mungkin nggak kita akhirnya nggak bisa jadi pengusaha karena kita nilainya jelek di sekolah, gara-gara kurang tidur, gara-gara kecanduan medsos, itu bisa banget terjadi. Itu yang pertama ya, jadi selalu ingat cita-cita itu sesuatu yang disimpan dalam hati, supaya hari ini kita siapin menuju cita-cita itu. Supaya nggak terlena pengen viral di hari ini, nggak penting. Yang kedua adalah yang harus dilihat dari para hebat-hebat ini nih, reporter cilik, kemudian pacu jalur, polisi cilik. Kadang-kadang adik-adik kita ngelihat mereka cuma di depan layar. Yang kita lupa adalah mereka di balik layarnya tuh susahnya kayak apa berlatih. Kita cuma aku pengen kayak gitu. Kalau pengen kayak mereka itu nggak bisa terus-terusan cuman scrolling. Pasti latihannya banyak. Bener nggak? Kalian latihan kan? Jadi nggak bisa main medsos terus kan? Jadi jangan kita cuma ngeliat kehidupan teman-teman kita yang viral itu hanya ketika di depan layar. Ya. Yang di belakang layarnya itu justru yang harus kita siapin. Latihannya seperti apa? Bener kan kamu latihan terus kan pasti? Terus pasti. Jadi jangan kemudian karena kita pengen jadi reporter kayak gitu, terus-terusan nontonin reporter. Enggak, itu enggak akan mencapai cita-cita kita. Pengen jadi hebat pacu jalur dengan cara nontonin pacu jalur. Bukan dengan cara berlatih adik-adik. Oke. Oke, jadi yang kita lihat itu prosesnya ya teman-teman. Jangan cuma lihat pas lagi viralnya aja. Nah kalau gitu aku mau kenalan nih sama Dika dan juga Kinaya prosesnya. Kalau Kinaya sendiri sebagai polisi cilik, sejak kapan sih pengen jadi polisi cilik dan juga gimana proses latihannya biasanya? Saya pengen jadi polisi cilik dari tahun 2023. Saya di situ berlatih dengan kuat dan di situ menghafal dengan fokus. Walaupun banyak gerakan yang selalu diganti dan selalu juga dirubah-rubah. Tetapi saya tetap menghafal dan tidak terlalu bermain medsos. Nah, medsosnya ada tapi? Ada. Ada, tapi bisa bagi waktu ya Kinaya ya. Tapi Kinaya yang menginspirasi Kinaya jadi polisi siapa? Emang orang tua harus suruh kayak Kinaya kamu kalau udah gede jadi polisi ya? Atau itu datang dari Kinaya sendiri atau gimana? Dari saya sendiri. Oh iya? Oh kenapa sih pengen jadi polisi yang di benak Kinaya tuh apa emang? Kalau jadi polisi kenapa? Pengen punya prestasi sendiri aja. Dan juga pengen ngebanggain orang tua. Luar biasa. Luar biasa jadi polisi ya, kita tunggu nanti ya. Kalau jadi polisi kayak gitu. Tepuk tangan dong buat Kinaya. Tepuk tangan buat Kinaya. Kalau Dika kan tahu ya Dika kalau viral di media sosial tahu? Tahu. Tapi Dikanya sendiri punya akun media sosial nggak? Punya. Punya. Main apa enggak?
Enggak. Enggak? Justru yang viral malah nggak main Malah medsos nggak main loh. medsos. Terus waktu viral, tuh gimana tuh waktu itu? Gimana ngelihat sosmed, tiba-tiba Dika langsung banyak followers. Yang Aduh ngasih di mana-mana tahu buka gimana? akun nih. Gitu. Yang ngasih tahu pertama siapa? Iya, yang Ini ngasih tahu video pertama kamu tuh nih siapa? viral siapa? Heeh. Kakak. Kakak. Kak, terus gimana reaksi Dika waktu itu? Seneng atau malah kaget atau gimana waktu itu? Seneng. 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 Kenapa? Banyak endorsan ya habis berlangsungnya deh ya. Gitu ya. Tapi belajarnya nggak ketinggalan kan? Enggak. Sekolah jalan? Panggilan TV juga jalan ya? Panggilan TV jalan. Banyak dia panggilan Kalau TV-nya ya. kalau misalnya nggak ada video itu viral, Heeh. nggak diposting lagi sama orang-orang lain, jadi makin viral. Dika masih mau terus nggak melakukan apa yang Dika lakukan? Mau. Teman-teman Dika sudah mensupport kan? Ya. Yang penting itu atau viralnya? Yang penting dukungan teman-teman dari keluarga, apa karena viralnya? Karena dukungan keluarga. Dukungan keluarga. Keren banget. Jadi keluarga yang utama ya Dika ya. Oke, tapi kalau cerita soal tarian itu kan memang sebenarnya itu kan bagian dari budaya Dika ya di situ ya. Ya. Jadi Dika udah berapa lama itu nari di kapal Ceritain seperti itu? dong Dika? pacu Ceritain dong, Dika. jalurnya itu gimana sih sebenarnya kalau di Kuansing? Dari tahun Pakai Dari mic-nya Dika tahun- boleh? Pakai mic-nya? Iya. Dari Dika umur berapa jadi penari di pacu jalur? dari umur 3 tahun. Hah? 3 tahun. Udah di ujung. 3 tahun di ujung latihan kapal. di ujung 9 tahun. perahu. 9 tahun. 9 tahun. Oh, 3 tahun yang lalu maksudnya. Udah 3 tahun Oh. latihannya. Kaget umur 3 tahun yang ada oleng Dika depan kapal begitu. Nyemplung ke Ya kan? Sungai Nyemplung Kuantan Dika. nanti. Mana Dikanya gitu ya kan. Jadi udah dari 3 tahun ya. 3 tahun terakhir ya latihan dan Oke. main. Nah itu kan jadi viral tuh Dika. Saat itu Dika perasaannya seperti apa sebenarnya sih? Gembira. Gembira aja. Tapi Senang tahu ya. sampai sebenarnya di luar sana di luar negeri juga ikut-ikutan kayak Dika tuh loh. Sampai Gerakannya. penyanyi lagunya tuh datang ke Indonesia karena Dika viral. Penyanyi dari Amerika. Tahu nggak informasi? Tahu. Bakal ketemu nggak? Ada rencana ketemu nggak? Bekal. Iya Bakal nanti di ketemu. festival Pacu Jalur Agustus nanti ya? Iya. Ditunggu teman-teman ya aksinya Festival Pacu Jalur akan hadir di Kabupaten Kuansing ya. Iya. Dika akan tampil juga lagi? Dika tampil lagi? Iya. Lomba lagi? Iya. Keren. Keren banget. Tepuk tangan dong buat Tepuk Dika. tangan dong Dika. Oke, gadis. Sekarang kan dari tadi kita udah nanya-nanya. Sekarang kita kasih kesempatan untuk Reva nih. Rekan host kita juga untuk nanya. Kamu Iya. ada pertanyaan gak Reva kira-kira untuk narasumber-narasumber kita yang ada di sini? Siapapun, boleh. Aku ada pertanyaan buat Tante Nisa Felicia. Tante aku mau nanya dong. Kadang kita bisa nemu konten yang aneh, serem, bahkan gak cocok buat usia kayak aku gini nih. Kalau kayak gitu kita harus gimana ya Tante? Iya. Makasih ya, pertanyaannya penting banget. Ada yang pernah ngalamin ketemu konten yang nggak disukai? Angkat tangan boleh. Atau ini konten apa sih sebenarnya? Iya. Jadi waktu kami melakukan penelitian untuk PP Tunas ini, memang banyak anak-anak yang lagi asik main game, tahu-taunya iklannya nggak sesuai gitu ya. Bahkan iklannya bernuansa pornografi. Terus kalian yang dituduh nyari pornografi padahal dia yang tahu-taunya muncul kan. Ngalamin itu juga. Apa yang dilakukan? Nggak bisa ngapa-ngapain ya, cuman skip aja. Dan skip juga kadang-kadang harus nunggu. Nggak bisa langsung skip. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah kalau bingung mau ngapain, cerita ke orang dewasa yang terdekat. Cerita ke orang tua, nanti pasti Bu Widi, Bu Wis punya juga bagaimana sih kalau kita menceritakan ke orang tua. Yang penting orang tuanya juga jangan buru-buru nyalahin anaknya. Karena Iya. itu tadi, kadang-kadang gak sengaja kan ketemunya, bukan kita nyari-nyari gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang ini bukan salah kamu, bukan salah anak-anaknya. Itu sebabnya di PP Tunas itu diingetin supaya yang punya platformnya juga ikut dong ngebantuin ngejagain anak-anak kita. Supaya jangan sampai ada yang lewat-lewat kayak gitu ya. Di samping kita tadi ngelapor ke orang tuanya, nanti orang-orang tuanya, orang-orang dewasanya bisa tuh ngelaporin ke pemerintah atau ngelaporin kasih feedback ke platformnya. Oke. Supaya tolong ini nggak sesuai banget gamenya dibuka untuk anak-anak,
tapi ternyata iklannya, isinya gitu ya. Terus fungsi chatnya, anak bisa ketemu sama orang dewasa yang ngaku-ngaku anak. Ada yang pernah ketemu kayak gitu, ada orang dewasa tapi ngaku-ngaku anak gitu. Itu yang memang harus berani dan harus terbuka. Ya, terbuka ya ke orang tua ya, ke gurunya. Nanti ceritain, Bu, saya nggak sengaja tapi saya ketemu ini, apa yang harus saya lakukan. Ya, jadi jangan semuanya disimpan sendiri, bingung mau ngapain, nggak ketemu jawabannya. Itu mungkin kalau dari saya. Oke, jadi PP Tunas ini juga melindungi anak-anak kita dari platform yang berkewajiban untuk memberikan ruang aman ya di digital. Intinya kalau nemu konten aneh-aneh harus apa tadi lah? Lapor. Lapor. Oke, Reva. Satu lagi deh pertanyaan untuk siapa nih kira-kira? Mau tanya apa lagi? Tante Widi, sekarang gantian Tante Widi yang jawab pertanyaan aku. Boleh. Tante, anak-anak Tante Widi kan terkenal di sosial media ya. Nah, mereka pernah nggak sih mengalami dibully? Gimana cara Tante Widi kasih tahu anaknya ketika mengalami pembulian tersebut? Wah, cerdas ini pertanyaannya nih. Bagus nih pertanyaannya Bu Widi. Terima kasih ya pertanyaannya. Sebenarnya yang saya ajarkan ke anak-anak itu kan sebelum mereka viral, sama kayak Dika tadi. Apa sih yang mereka benar-benar rasakan gitu? Bahwa apakah mereka merasa diterima sama sama penonton kah, sama audiens, sama orang-orang, teman-teman, ataukah ada perasaan mereka tuh merasa senang kalau apa yang mereka lakukan itu tuh bisa mengajak yang lainnya juga ikut serta gitu. Jadi anak-anak saya memang tidak terkenal di sosial media sebenarnya, tapi mereka memang masuk ke dalam sebuah karya yang karya filmnya misalnya dibicarakan dan diapresiasi. Jadi anak-anak saya akhirnya nggak hanya Widuri ya, tapi Drew sama Dan Bagus juga gitu. Jadi mereka senang menjadi bagian dari sebuah kelompok yang berhasil menyampaikan karyanya dengan baik gitu. Jadi perasaan itu yang sebenarnya ternyata setelah ngobrol itu dirasakan sama mereka, pengen diulangi lagi. Aku pengen lagi ketemu sama teman-teman, kepengen berproses, pengen main. Aku rasanya main, tapi ada pengarahan, lalu tahu-tahu jadi sebuah karya yang bisa dinikmati bersama-sama teman-teman yang lain. Ketika kami mempromosikan di media sosial kami, akhirnya itu yang yang nyambung, yang ketangkep sama yang nontonnya gitu. Jadi itu yang akhirnya yang kita cari sekarang, yang kita capai adalah perasaan-perasaan itu. Jadi kadang-kadang tidak dalam sebuah karya, kadang-kadang perasaan-perasaan senang bahwa mereka dihargai, diterima itu melalui obrolan sama saya atau melalui teman-teman aku. Hari ini mau main ke rumah, boleh nggak? Ya boleh, karena yang anakku cari rasa senang diterima dan rasa senang untuk bermain tuh tanpa kenal waktu. Jadi pada saat-saat itu tuh mereka taruh handphonenya di mana. Dan mereka bisa lupa waktu. Oke, jadi validasinya, kesenangannya itu bukan dari likes dan followers yang di sosial media, tapi justru dari teman-teman yang ada di dunia nyata nih, berprestasi bareng-bareng, berproses bareng-bareng, bikin karya bareng-bareng gitu ya Kak. Itu yang dia cari terus perasaannya. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya teman-teman ya, media sosial itu tidak sepenuhnya buruk. Semuanya bisa baik kalau kita dalam pengawasan yang tepat, konten-konten yang kita konsumsi juga tepat. Setuju teman-teman ya? Setuju. Kalau ada yang aneh-aneh, orang gak dikenal atau gak ada profilnya, gak jelas, ngechat, minta ketemu, minta foto, langsung lapor ya, janji ya. Lari. Oke, langsung lari, langsung run ya. Boleh kabur bisa juga sih. Boleh langsung run ya pokoknya. Dan kalau kata ibu-ibu yang ada di depan sini harus tahu jamnya ya. Gak boleh langsung sampai kecandu. Gak boleh sampai kecanduan ya. Setuju ya, harus banyak belajar dan juga bermain sama teman-teman. Karena waktunya terbatas, kita boleh dong kasih tepuk tangan lagi untuk orang-orang hebat yang ada di depan kita ini. Terima kasih, sudah menginspirasi. Iya, kami persilakan lagi ada Dika, Kinaya, Bu Widi, Bu Eis dan juga Bu Nisa untuk bisa kembali ke tempatnya. Kita kasih tepuk tangan. Sekali lagi dan juga Reva di sini dulu teman-teman kita. Reva di sini dulu. Iya, karena Reva mau bantu kita untuk announce lagi nih ya, siapa penampil berikutnya. Boleh duduk lagi. Terima kasih. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk
kakak-kakak semua yang ada di depan. Yuk tepuk tangan yuk, Tepuk terima tangan kasih. dong.
Silakan duduk ya. Yuk. Ada satu lagi nih ya. Ini tamu kita luar biasa. Ini orang tua kita, kakak kita yang bisa kita jadikan contoh nih gadis. Hari ini keren banget Jason, dari pagi kita ngobrol-ngobrol sama Pak Menteri Sosial. Terus juga tadi ngobrol-ngobrol bareng Bu Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Betul. Setelah ini kita ngobrol lagi sama kakak menteri lagi. Betul. Sama Ibu Mutia Hafid dari Menkom Digi. Tepuk tangan dong. Ini nih, menteri yang satu ini nih ngawasin HP kita. Bener. Ya, ngawasin kita itu kalau di sosial media tuh liatnya apa aja. Ini kakak ini yang paling paham nih teman-teman ya. Itu kayaknya udah datang tuh. Nanti kalau misalnya kakak Mutia udah datang, kita sama-sama teriakin lagi ya. Setuju nggak? Selamat datang Ibu Menteri, setuju? Setuju ya? Tapi aku jadi penasaran nih kakak Apa Jason. tuh? Di sini itu ada nggak sih yang cita-citanya jadi menteri? Ada nggak? Menteri itu apa coba? Ayo. Tugasnya apa sih menteri? Ada yang tahu jadi mau menteri? Ada yang mau jadi menteri tadi yang tunjuk tangan? Sini, Hah? ayo. Tadi tunjuk Ada tangan. di belakang. Ayo, sini ngobrol-ngobrol. Gak apa-apa. Ayo ngobrol sini. dulu. Ayo. Sini ngobrol-ngobrol aja. Ayo. Ayo. Tadi udah diminta sama Pak Mensos kan harus berani. Ayo. Dengan siapa sini, Seng? Apa cita-citanya? Apa cita-citanya? Oh, jadi Oh yaudah sini. kita, Ayo wawancara. ngobrol-ngobrol. Ayo. Berarti cita-citanya bukan jadi Bu Menteri, tapi wawancara Bu Menteri. Wawancara Bu Menteri. Coba boleh maju sini. Sini. Nama kamu siapa cantik? Febriana. Mawar Febriana. Nah Mawar cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi wartawan kayak kita gini. Wah keren, kasih tepuk tangan dong untuk Mawar. Kenapa pengen jadi wartawan? Seru, bisa ketemu siapa? Bisa jalan-jalan, bisa ketemu Pak Menteri, ketemu artis, ketemu Pak Presiden, mau? Oh gitu, nah kalau misalnya mau jadi reporter harus latihan. Nah ngomong-ngomong Bu Menteri ini juga dulunya reporter loh. Keren Saya banget nggak kan? dulu, Bu Menteri itu dari Bu Menteri wartawan ini dulu juga dari wartawan. Oh. Baru tahu ya? Baru tahu. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Tepuk tangan dong buat Mawar. Terima kasih Mawar. Nih teman-teman udah dapat buku ini semua belum? Coba dipegang. Buku apa sih Jason? Jadi ini adalah buku dari Ibu Menteri. Judulnya Pri Aida dan Jubah Tunas dari Ibu Bumi. Jadi di sini nanti teman-teman bisa baca, ini kayak buku cerita. Jadi isinya memang cocok banget nih kontennya buat adik-adik semua yang ada di sini. Nanti dibaca ya teman-teman ya. Setuju ya dibaca ya? Ketika Bu Menterinya datang diangkat bukunya boleh ya teman-teman ya? Oke, nah teman-teman. Ada yang belum dapat, nanti dapat ya. Dibagi Bu lagi. Menterinya yang pakai baju hijau, lihat tuh teman-teman sebelah kanan. Nah Bu itu Menterinya dia. pakai baju hijau, sama kayak bukunya ya. Bukunya. Oke, Yuk, kita sambut hitungan yuk. ketiga ya. Selamat datang Ibu Menteri ya. Hitungan ketiga ya teman-teman Kita sambut ya. yuk Ibu Menteri. 1, 2, 3. Selamat datang Ibu Menteri. Sekali lagi dong, 1, 2, 3. Selamat datang Ibu Menteri. Tepuk tangan dong untuk Menkom Digi, Kakak Mutia Hafid. Yuk. Selamat datang Bu Menteri. Selamat datang Bu Menteri. Ini dia yang tadi saya bilang, ini adalah Menkom Digi yang ngurusin HP-nya teman-teman, sosmednya teman-teman. Ya, jadi ini Kakak Mutia aja karena manggilnya kita adik-adik semuanya. Jadi kita pakai adik kakak ya, Kakak Menteri ya. Tes, boleh mic-nya. Oke, kalau gitu karena sudah ada Kakak Menteri di sini, Kakak Menteri boleh dong dibagikan mungkin semangat-semangatnya. Setuju nggak kalau dengerin semangat yang mau dibagikan sama Kakak Menteri? Setuju nggak? Kira-kira inspirasinya apa ya yang mau dibagikan sama Kakak Menteri ya? Dengerin ya. Setuju? Kalau dengerin nanti cita-citanya tercapai. Amin. Amin. Bukunya jangan lupa dipegang ya. Silakan Kakak Menteri hari ini mau bagiin apa nih buat adik-adik kita? Udah dibagiin ya? Sudah Kakak. Terima kasih, kamu namanya siapa? Jason.
dan gadis. Adik-adik sudah pegang ini semua? Ini panduan untuk teman-teman aman berinternet. Pertama, ini juga untuk menyampaikan bahwa PP Tunas ini namanya PP Tunas. Seperti anak-anak yang adalah tunas bangsa. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik semua. Negara dalam hari ini perlu melindungi tunas-tunas bangsa ini ya. Dan bagaimana cara melindunginya adalah untuk memastikan anak-anak dilindungi di ruang digital. Caranya apa? Caranya konten-konten di internet harus diawasi dan kemudian anak-anak ditunda usianya untuk memasuki dunia sosial media. Boleh tahu nggak di sini? Apakah sudah ada yang sering pakai internet? Sudah? Biasanya buka apa? Instagram, usianya berapa? 13. Nah nanti pemerintah melalui PP Tunas akan mengatur mana platform yang cukup aman untuk anak 13 tahun ke bawah, mana yang cukup aman untuk 16 tahun ya. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya disebutkan platform A ini tidak aman untuk anak-anak, tidak masuk ke situ begitu ya. Apa yang suka dilihat di sosial media misalnya? Makanan-makanan, oke. Ada lagi, ada yang pernah, mohon maaf misalnya ditipu? Ada yang melihat berseliweran hal-hal yang tidak baik? Pernah. Nah, dalam upaya melindungi itu kita ingin menunda usia dari anak-anak masuk ke ranah digital khususnya di sosial medianya. Sehingga anak-anak bisa membuka situs-situs yang pendidikan. Siapa di sini yang sering buka situs pendidikan? Ya kan? Nggak begitu banyak dengan mereka yang suka membuka sosial media. Nah kita ingin dorong anak-anak ketika menggunakan digital lebih banyak menggunakannya untuk pendidikan begitu ya. Aku mungkin dipancing pertanyaan aja ya. Boleh, boleh kakak. Jadi kakak tadi tuh kita sudah sharing-sharing sama mereka. Soal menggapai mimpi, cita-cita sama menggunakan gadget. Jadi kalau kakak menteri, boleh nggak sih sebenarnya adik-adik ini punya sosial media tuh boleh apa enggak? Jadi pemerintah itu nanti akan menunda usia dari anak-anak ya. Untuk masuk ke sosial media. Kalau di sosial medianya tadi disampaikan misalnya ada pornografi, ada penipuan, bullying, ada cyberbullying. Ada yang pernah mengalami perundungan, dibully, ya. Nanti kita awasi. Nah ini pernah. Kamu kita duduk ya sambil sehingga duduk ya? Boleh? Sambil duduk. Biar santai. Oke. Iya, berdiri aja supaya. Oh iya, baik. Oke, siap. Ikut kakak. Ikut kamu Tia. Gimana kak? Tadi jadi itu tadi disampaikan bahwa dari sisi usianya nanti tentu kita akan lihat mana yang cukup aman untuk dipakai anak-anak. Misalnya di sini, siapa yang sudah menyetir mobil? Belum usianya kak. Nggak boleh sebenarnya loh. Betul. Ada. Motor juga nggak boleh, masih 15 tahun. Masa ada yang udah bawa motor? Jadi negara itu mengatur hanya yang 17 tahun ke atas boleh mendapatkan SIM. Betul ya Bu Dirjen ya? Belum berubah ya. Kenapa anak-anak tidak boleh bawa kendaraan bermotor? Kenapa karena dianggap tidak aman untuk anak-anak. Oh, walaupun udah bisa bawa motornya tapi tetap nggak boleh? Walaupun sudah bisa. Tuh. Dan itu tidak hanya di Indonesia tapi di banyak negara. Bahwa dilihat dinilai dari apakah ini aman untuk anak-anak. Makanya di bawah 17 tahun belum bisa membawa motor meskipun sudah bisa. Demikian juga di sosial media kita harapkan meskipun anak-anak sudah pandai menggunakan sosial media. Kalau nanti di dalam klasifikasi resiko itu dianggap resiko tinggi, maka anak-anak tidak boleh masuk ke sosial media. Nanti siapa yang bertugas untuk memastikan platformnya. Jadi platformnya tidak boleh membiarkan anak-anak masuk memiliki akun di sosial medianya ketika mereka
dianggap memiliki resiko tinggi. Kakak, tapi aku mau bocorin, mereka udah banyak yang punya sosmed, gimana nih kakak? Sekarang PP-nya sudah diluncurkan, makanya ini juga tahap sosialisasi kepada anak-anak, karena ini nanti menyangkut juga tentang anak-anak boleh baca mengenai kenapa PP Tunas ini lahir, tentu untuk melindungi anak-anak. Nah nanti dari kelahiran PP ini ada waktu sampai semuanya betul-betul siap. Siapa yang siap? Platformnya harus siap. Pemerintah harus siap dengan pemeringkatan resiko. Tadi ini kan belum diumumkan ya karena memang PP-nya baru. Kemudian anak-anaknya juga harus siap. Jadi kita melakukan sosialisasi yang cukup panjang sebelum kita nanti menerapkan betul-betul kebijakan ini. Oke, tidak kalah penting di sini peran orang tua ya Kak Mutia ya. Peran orang tua yang juga mudah-mudahan dan guru juga. Jadi minimal batas usianya berapa untuk bisa punya sosial media? Jadi di Indonesia ini juga cukup visioner nih aturannya. Karena kita membagi tergantung klasifikasi risiko. Ada negara lain yang sudah memiliki aturan ini itu dipukul rata semua 16 tahun. Nah, namun kita mendapat banyak masukan dan juga mendengarkan masukan-masukan tersebut yang mengatakan bahwa ada banyak juga penyelenggara sistem elektronik yang memang kontennya bagus dan cukup aman. Maka kita melakukan pemeringkatan, ada yang betul-betul boleh ya termasuk situs-situs pendidikan dari di bawah 13 tahun juga boleh. Ada yang 13 tahun ke atas baru diperbolehkan untuk profil resiko yang rendah medium. Lalu untuk yang resikonya kita anggap tinggi yang di dalamnya banyak sekali bullying, pornografi juga ada begitu ya, itu 16 tahun ke atas baru boleh membuat akun ditemani orang tua. Lalu 18 tahun betul-betul sudah bisa menggunakannya secara independen. Oke, ada klasifikasinya sesuai dengan tujuan dan juga usia tingkat ya. resiko dan juga tingkat resiko dari platform itu. Iya, kakak tadi kita diskusi, ternyata nih adik-adik ini selain mereka ada yang sudah punya sosmed walaupun umurnya belum cukup, ada yang juga kecanduan nih kakak mungkin. Ada nggak yang kecanduan? Ada nggak yang kecanduan yang kalau nggak lihat ngaku tuh kak? Iya, jujur. Di sini anaknya jujur semua. Betul. Gimana tuh kak kalau udah begitu kak? Karena yang salah selalu bukan anak-anak. Tapi bagaimana sistem edukasinya yang memberitahu ya, sistem edukasi guru-gurunya juga memberitahu anak-anaknya, pemerintah juga seperti saat ini juga hadir, peran media massa yang juga menyampaikan gitu. Jadi anak-anak mungkin belum tahu, jadi ini justru cenderung menjadi korban-korban dan salah satunya adalah korban adiksi. Siapa namanya? Adek? Novita. 1 hari berapa lama pakai sosial media? Coba. Seharian pegang HP. Seharian pegang HP. Bangun tidur pegang HP dong berarti ya? Bangun tidur pegang HP. Apalagi kapan lagi mau tidur pegang HP. Makan pegang HP. Makan pegang HP. Jadi hampir sepanjang harinya memegang HP. Nah ini yang perlu dilindungi, anak-anak itu belum tahu berapa lama waktu yang cukup atau yang tidak berlebihan untuk menggunakan media sosial ataupun juga platform-platform lainnya. Mereka usianya masih terlalu dini untuk bisa menentukan mana yang tepat, mana yang belum dalam urusan keamanan digital. Jadi memang kita yang harus intervensi melalui peraturan dalam hal ini PP dan kemudian juga melalui sistem. Jadi kami nanti insya Allah dalam waktu dekat juga akan penandatanganan kesepakatan bersama antara menteri-menteri lainnya, diantaranya Menteri PPPA, kemudian juga Menteri Agama, kemudian juga Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan sebagainya, karena pemerintah juga sadar bahwa ini perlu kolaborasi yang luas termasuk juga dengan teman-teman media. Oke, nah itu dia ya, memang harus ada batasan-batasan dan sebenarnya intervensi dari keluarga penting ya, aturan intervensi di rumah. Keluarga. Itu nomor 1, karena kalau misalnya kita bicara di sekolah, kita ikut aturan sekolah. Kalau balik ke rumah, orang tua yang mengatur. Ya, namun yang dibuat aturan oleh pemerintah adalah yang memang diatur oleh pemerintah seperti sistem pendidikan. Ya. Jadi kita kalau yang di rumah ini benar-benar orang tuanya kebijakannya seperti apa gitu, karena ini ranah privat yang tentu kita juga ya tidak bisa
memaksa masuk melalui aturan baik itu perundangan ataupun PP. Tapi kita memohon kepada orang tua untuk membuat aturannya sendiri dalam lingkup keluarganya masing-masing untuk melindungi anak-anak mereka. Oke. Kita harapkan orang tua yang menonton melalui live streaming ini bisa langsung terbuka menerapkan lagi ya pikirannya dan langsung terapin ya. Tapi ini kakak, ini karena mereka sudah kebanyakan punya sosial media. Nah ada juga tadi yang cerita ada yang suka kirim-kirim pesan tapi mereka nggak kenal siapa kak. Nah itu kalau nemu yang kayak gitu harus kayak gimana tuh kak? Perlindungan dan keamanannya gimana kak? Kalau saya sih adik-adik, kalau melihat sesuatu yang rasanya seperti itu atau mengalami perundungan atau orang tak dikenal kemudian mengechat, mengajak ketemu, berarti tempat itu tidak aman. Nah kalau adik-adik pergi ke tempat yang tidak aman, apa yang dilakukan? Lapor. Mau tetap di situ atau tidak? Tidak kan? Jadi keluar dari situ ya. Pada dasarnya kita menganggap banyak platform sosial media yang belum aman. Mereka juga bebenah. Jadi membuat dirinya lebih baik untuk anak-anak. Tapi untuk sementara belum aman ya tidak masuk di situ. Ya. Sama seperti kita kalau kita tahu di situ ada maling. Kita menghindari ya adik-adik. Jadi justru dihindari. Jangan sudah tahu di situ ada kejahatan. Siangnya ke situ lagi, malamnya ke situ lagi, malah itu disamperin malah ya gitu. Oke. Itu, makanya tuh kalau udah ada yang kayak gitu-gitu langsung harus lapor ya, setuju ya teman-teman ya? Ke orang tua atau ke guru ya? Lapor terdekat ke orang tuanya dan orang tuanya kita harapkan kemudian meminta anaknya untuk membatasi anaknya menggunakan hanya platform yang memang aman untuk anak-anak. Setuju banget supaya anak-anak ini tidak jadi kecanduan dan terpapar konten negatif. Nah kakak menteri yang mau nanya-nanya ternyata bukan cuma aku sama gadis. Ya. Ada juga nih Jason dan gadis junior yang mau gabung sama kita. Ada reporter cilik Metro TV, ada Reva. Tepuk tangan lagi dong untuk Reva. Hai Reva. Halo semuanya. Yes. Kenalan sama kakak menteri. Ini seriusan Metro TV sekarang punya reporter cilik. Punya calon kita. Bu nanti. Umur berapa? Umur 13 tahun. Wow. 13 tahun dan katanya kakak dia mau nanya-nanya sama kakak menteri langsung. Coba Reva mau tanya apa sih? Silakan Reva. Ibu Menteri aku boleh nanya kan? Ibu Menteri kalau aku boleh tahu waktu kecil suka main apa? Apakah mainan itu masih ada sampai sekarang? Aku main bekel. Main bekel masih ada nggak sekarang? Kamu main masih. bekel? Tahu main bekel? Tahu ya, main ya. Oke, main Seneng bekel. banget ini berarti anak-anak di sini masih main tradisional, tepuk tangan dulu buat adik-adik. Jadi ini pentingnya kenapa mainan tradisional kita kembangkan kembali sebagai alternatif dari permainan-permainan yang ada di dunia digital. Jadi aku main bekel dulu. Congklak kamu tahu nggak congklak? Congklak aku tahu. Congklak tahu. Ini kok yang sebelah kiri nggak ada Masih suaranya main congklak? Ya? Tahu. Masih main kakak. Soalnya itu yang cowok-cowok kakak main bola biasanya kalau kakak. Yang cowok main apa? Bentengan masih ada nggak bentengan? Benteng. Benteng masih. Itu. Aku mau nanya lagi ya Ibu. Boleh. Kalau dulu Ibu Menteri suka dimarahi sama orang tua nggak? Dimarahinya karena apa? Iya, suka. Kamu suka nggak? Iya dong. Orang tua itu kalau marah tanda sayang. Kalau aku tuh paling inget, aku kan suka nggak mau diatur ya dulu ya. Jadi kalau mau pergi, kalau ibu saya mau saya pakai baju rok, saya lagi pengen pakai baju celana, nah nanti saya nolak tuh ke ibu saya, habis itu ibu saya marah. Jadi hal-hal kecil sih, tapi bagi saya itu prinsip banget. Aku maunya pakai celana, nggak mau pakai rok gitu. Ibu aku maunya aku pakai rok karena mungkin mau ke arisan, mau ke kawinan dan lain-lain. Jadi yang kayak gitu-gitu aku. Kalau kamu dimarahinya urusan apa? Sama Ibu kadang baju suka diatur. Baju ya kan. Siapa yang dimarahin bandel ya, tapi dimarahin baju. Baju tuh biasanya diatur. Banyak kan. Banyak kakak. Apalagi Reva, ada lagi nggak? Kalau sekarang anak-anak kelamaan main HP, kira-kira bahaya nggak Bu? Apalagi sampai lupa waktu. Kalau sampai lupa waktu udah jelas bahaya. Karena waktunya anak-anak itu untuk bermain sesama ya. Bermain, berinteraksi, tadi main congklak, main bekel, main apapun itu yang sekarang sering dimainkan. Kemudian juga bahayanya dari kecanduan itu lupa belajar, sulit konsentrasi, cepat lupa.
Jadi sama pelajaran tuh belajar tambah sulit karena cepat lupa. Kemudian yang kedua juga ada bahaya-bahaya kalau memasuki situs-situs ataupun juga sosial media yang memang belum aman untuk anak-anak. Kamu pernah ngalamin nggak? Kayaknya pernah kalau sampai lupa waktu. Kalau bertemu dengan misalnya bullying dan lain-lain pernah nggak? Enggak, ini syukur. Tapi tadi ada teman-teman yang juga sempat mengalami perundungan secara online dan itu bisa membuat psikis anak-anak terganggu. Ya. Jadi rasa rendah diri Cemas. gitu ya, cemas itu bisa terjadi. Ada lagi? Ada Bu, satu pertanyaan terakhir. Boleh nggak Bu, berbagi tips bagaimana caranya untuk anak-anak seperti kami bisa terkenal di internet, tapi jangan sampai menyalahgunakan kemajuan digital? Bagus pertanyaan Bu. Karena lagi banyak yang viral nih Bu. Dan banyak biasanya sekarang viral ya, nih. kalau aku ya inginnya terkenalnya bukan di internet ya. Tapi di lingkungan terdekat kita dikenal sebagai anak yang rajin membantu gitu ya. Kenal oleh tetangga. Jadi kalau bagi aku ya, misalnya terkenal di internet, tapi sama tetangga nggak kenal, itu kayak nggak ada apa ya, kayak kurang garam ya kalau makan ya. Jadi ada yang kurang, karena kita harus dekatnya justru dengan lingkungan terdekat. Nah tapi itu kalau aku, kalau misalnya mau terkenal lewat internet, bisa dengan membagikan hal-hal yang baik. Jangan menyampaikan hal-hal yang kira-kira bisa buruk bagi orang lain gitu. Jadi orang kan sekarang banyak yang misalnya demi viral itu mau melakukan apapun ya. Atau mau berkostum apapun, mau tampil bagaimanapun. Nah itu dijaga supaya tidak boleh begitu. Jadi kalau mau terkenal mungkin bagikan misalnya kuliner di, kamu rumahnya di mana? Di Bintaro. Di Bintaro apa aja gitu. Atau misalnya bagaimana pembelajaran sekolah hari ini, apa yang kamu pelajari hari ini gitu. Jadi kita membuat konten-konten yang bermanfaat untuk orang banyak atau teman-teman lainnya sehingga nggak cuma dapat viralnya tapi juga dapat manfaatnya. Setuju nggak? Setuju dong Ibu. Nggak terpaksa kan? Yang penting manfaatnya kakak ya, bukan viralnya itu yang harus dikejar ya. Syukur-syukur dapat dua-duanya, viral dan juga memberi manfaat. Positif, kita kasih tepuk tangan dong untuk kakak menteri. Kalau gitu kakak menteri, karena tadi tuh udah banyak banget narasumber kita sama performer kita yang kece-kece. Pada mau minta foto juga sama kakak menteri, boleh ya? Oke, Boleh kita ya. undang, ada Dika, mana Dika? Ini loh kakak menteri. Jalur kakak menteri. Yang viral kemarin ini loh, dari Riau ini jauh-jauh. Jauh-jauh dari Kabupaten Kuantan Siangi, Riau. Ada juga Wangi, mana Wangi penyanyi kita? Nah ini dia nih. Penyanyi ada Wangi. bersuara emas, ayo Wangi sini merapat. Dika hari ini nggak pakai kacamata. Nggak pakai kacamata hitam, nggak bawa nih kayaknya. Oke, kita boleh merapat kakak menteri. Iya sama adik-adik ini kita boleh foto dulu, foto bersama. Oke, boleh lebih dekat lagi? Yes, nanti kita fotonya bareng-bareng ya, tapi ini foto. Oke, foto ke sini dulu ya, foto hadap sini dulu ya. Nanti 2 kali mas. 2 kali mas. Tenang, semua kedapatan. Oke, lihat ke kamera yang manis ya teman-teman ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Nah kali ini kita foto Oke. bareng sama adik-adik yang di belakang juga kakak Betul, menteri kita ada adik-adik sana. di belakang boleh berdiri. Oke. Kita berdiri ya foto bersama kakak Jason juga kita ikutan. Oke, kami juga undang Presiden Direktur Metro TV, Bapak Arief Suditomo untuk bergabung juga bersama-sama. Ibu Dirjen dari Komdiji juga bisa bergabung bersama. Dan kalau ada Board of Directors Metro TV yang masih ada, boleh izin bergabung. Kami undang juga untuk berfoto bersama. Ya boleh biar lebih akrab, kita maju dong adik-adik ya. Perwakilan dari Sekolah Rakyat Sentra Handayani juga. Sini. Samping-samping. Bu Ceca, terima kasih. Nah, sini sayang. Oke. Maju aja sayang. Ada yang duduk di bawah boleh. Yang anak-anak cowok di bawah duduk boleh. Yuk duduk di bawah yuk yang rapi. Boleh ada yang duduk di bawah boleh. Biar lebih ikrip. Oke, kita kasih senyum yang paling bagus, setuju ya? Oke, adik-adik,
Sudah di tempatnya masing-masing? Oke. Kita hitung ya. 3, 2, 1, cheers. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1, cheers. Oke, sekali lagi kita bikin video. Kalau kakak bilang selamat hari anak nasional, bilangnya anak digital, anak hebat. Setuju ya? Setuju. Oke, video ya teman-teman ya. 3, 2, 1. Hari anak nasional. Anak digital, anak hebat. Tepuk tangan. Oke, kalau begitu teman-teman langsung kita boleh gimmick ya. Pacu jalur dipimpin sama Dika boleh? Ayo Dika. Boleh Dika boleh. ya? Dika maju di depan sendiri, boleh Dika ya? boleh dong. Yang lain adik-adik di bawah aja nggak apa-apa duduk sambil Gak duduk apa-apa sambil sambil duduk. duduk ya. Musik 1, 2, 3. Ayo teman-teman. Yuk, Kita ikutin teman-teman. Bu Menteri hafal loh. Ayo. Ayo teman-teman ikutin Dika ya. Yo, yo. Congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't Kalau tangannya kiri langsung E ya. Hey. yeah, I'm hydrated. I ain't even gon' get Sekali lagi. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. Talking money, I'ma beat the bitch. I put ice in my mouth. Yeah, I'm hydrated. I ain't even gon' get mad. I'm young, black Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat Dika. Keren. Kita balik lagi teman-teman ke tempat duduknya ya. Udah. Oke, seru banget. Makasih banyak loh Dika. Ini udah bikin kita senang-senang di sini semuanya. Teman-teman, masih banyak banget loh yang bakal kita kasih hadiahnya hari ini. Pokoknya kita doain anak-anak Indonesia hari ini yang datang semuanya jadi anak yang pintar, amin. Yang mau nyanyi suaranya bisa bagus-bagus, amin. Kayak bunga, kayak wangi, yang juga semakin ini ya, suaranya makin bagus banget ya. Ada Dika juga yang makin menginspirasi. Ada yang mau foto ya? Oh itu ada mamanya Dika. Mama Dika mau kenalan, Bu Menteri. Bersama dengan kakak menteri di sini. Oke. Inilah adalah momen perkenalan orang tua Dika dengan Menkom Digi, Kakak Mutia Hafid. Bu Menteri mungkin boleh sedikit apa yang mau disampaikan ke anak yang lagi viral ke Dika? Ke ibunya sih, terutama ke ibunya. Ke anaknya juga bangga sekali, tapi saya salut sama ibunya yang membesarkan anaknya dengan penuh perjuangan sehingga anaknya bisa mampu membawa Indonesia ke kancah internasional. Kita negara turut bangga kepada ibu dan tentu juga kepada Dika. Kasih Dika boleh istirahat ya, Kak, kelihatan capek dari pagi. Selamat Dika. Terima kasih Bu Menteri. Pasti luar biasa bangga ya Kakak Menteri, Ibu dari Dika yang saat ini memang sedang ramai dibicarakan tapi juga tetap konsisten karena mau lomba lagi Bu Pacu Jalur bulan Agustus nanti katanya. Jadi bagian dari budaya tetap ya. Berprestasi pokoknya. Oke, sekali lagi kita kasih tepuk tangan dong untuk Bu Menteri yang sudah hadir di sini. Sekali lagi kita say goodbye. Say goodbye. Terima kasih. Kakak Menteri harus ada agenda lagi soalnya ya. Enggak, aku cuma mau suara perempuannya, mana perempuan. Ini perempuannya lebih banyak ya. Terima kasih adik-adik sekali lagi, terima kasih semangatnya. Saya lihat ini juga dari berbagai daerah hadir, berbagai suku etnis juga hadir. Terus dari sekolah rakyat, boleh tahu mana yang nanti dari sekolah rakyat? Wow.
Yang baju merah dari Sekolah Rakyat, semangat semuanya, insya Allah nanti mendapat pendidikan yang baik. Supaya seluruh anak-anak Indonesia bisa dapat akses pendidikan yang baik. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya langsung kita sama-sama bilang sampai jumpa Bu Menteri ya. Setuju ya? 1, 2, 3. Sampai jumpa Bu Menteri. Sekali lagi. Sampai jumpa Bu Menteri. Dadah Bu Menteri. Sampai jumpa lagi. Wah. Sehat selalu. Jason hari ini kok lelah tapi bahagia banget gitu. Pokoknya baik banget hadiahnya ya. Hebat deh anak-anak di sini semua. Cek. Habis ini bakal ada games. Siapa yang mau games? Dari teman-teman dari Rumah Edukasi, mana Rumah Edukasi? Teman-teman Rumah Edukasi apa sudah siap? Oh sudah di sana. Oke, silakan. Akan ada games. Silakan teman-teman. Ini diperhatiin ya, ini gamesnya bakalan seru banget dan nanti bakal bermain grup. Silakan Kakak Anton. Hai Kakak Anton, salam kenal. Halo kakak juga, salam kenal. Katanya mainnya habis makan. Enggak, langsung sekarang. Sekarang aja. Oh adik-adik, sekarang saatnya kita mau bermain. Mau bermain apa sudah tahu? Oh kita mau bermain coding dan robotik. Mau? Oke, sekarang saatnya kita bermain, nanti berkelompok ya. Satu kelompok 10 sampai 11 anak. Oke. Nah, tapi ini udah dibagiin makanan nih. Kita sambil makan dulu ya, sambil makan dulu. Adik-adik sambil makan. Oke, nanti berkelompok. Buat kelompok 10 orang, 10 orang. Nah, sekarang kakak fasilitatornya tolong ambil peralatannya dulu sekarang. Kakak-kakak fasilitator. Ya. Oke, sekarang kita berkelompok dulu ya. Berkelompok 10 orang yuk. Berkelompok yuk, 10 orang, 10 orang. Nah, kakak fasilitatornya tolong ambil peralatannya terus kemari. Ayo. Ini udah berkelompok belum? 10 orang. Cari, ada. Hah? 9. Oh, ini buat kelompok lagi. Sini, yuk. Ayo buat kelompok lagi ya. Nah buat kelompok. 10 orang, 10 orang. 10 sampai 11 orang yuk buat kelompok yuk. Nah berarti bisa di sini nih, bisa di sini yuk. Adik kesini sedikit, maju sini. Nah yuk. Ya buat lingkaran ya. Nah, kesinian. Munduran lagi aja, munduran ke sini. Adik, munduran ke sini. Nah. Iya. Ini ke sini lagi. Adik, ke sinian. Sinian. Nah, di sini. Nah, kita buat kelompok di sini yuk. Ayo. Kita buat di sini yuk. Nah, ayo. Kita bermain di sini. Hah? Nggak apa-apa. Ayo. Adik, kesinian sedikit lagi. Adik, sinian. Nah, ayo sinian. Sinian. Ayo, adik. Buat kelompok sini ya, buat kelompok. Nah ini kita pindahin dulu. Udah berberapa? Berberapa? Bertiga. Mesti minimal 10 orang, baru bisa seru mainnya. Sini. Supaya lega ini dipinggirin dulu ya. Hah? Ada ini gabung. Adik gabung di sini ya. Ini boleh tolong nggak pindahin ke pinggir sini yuk. Ayo kita tolong menolong yuk, pindahin yuk. Nah pinggirin yuk. Terus kita buat kelompok. Ayo sini. Ibu Meske boleh minta tolong kita buatin kelompok 10 orang yuk. Ayo.